Bab ke-93, Happy Ending. Miftah segera menyelesaikan rapatnya. Dia berencana ingin menyusul istri dan anak-anaknya ke rumah sakit. Walau sudah ada 2 baby sister, tetapi Miftah tetap masih khawatir. Sesampainya di rumah sakit, si kembar dan Arjun baru saja selesai diimunisasi, karena memang antrian sangat panjang. "Assalamualaikum, sudah selesai semua?" tanya Miftah. "Waalaikumsalam, sudah. Kamu kok datang kemari sih, Mas? Bukannya ada rapat penting?" tanya Safira balik. "Setelah selesai, aku langsung kemari," balas Miftah. "Miaf, kamu ada kesibukan tidak?" sela Yongki. "Tidak sih. Kenapa?" "Aku dan Indria ingin sekali jalan-jalan. Kamu mau ikut?" "Pergi kemana?" "Aku kalau tempat umum terlalu ramai malas. Kasihan anak-anak nanti bisa terkena asap rokok dan lain-lain," ujar Miftah begitu peduli. "Ke danau, di sana ada restoran VIP khusus untuk keluarga kok. Jadi aman banget buat anak-anak, dari dalam bisa melihat keindahan danau. Soalnya restorannya memang mengapung di atas danau," jelas Yongki. "Wah, aku kok baru tahu ada tempat seperti itu," timpal Miftah. "Memang baru dibuka, milik teman aku. Ayo ke sana, lagian sebagai ibu rumah tangga juga butuh healing, biar pikiran tetap waras," ajak Indria pada Safira. Sesaat Safira menatap ke suaminya untuk meminta pendapat. Tentu saja, Miftah ingin istrinya bahagia. "Baiklah, tapi sebelum itu pastikan dulu ada tempat tidak. Aku enggak mau kalau sudah jauh-jauh ke sana, ternyata sudah penuh," sela Miftah memastikan. "Aku sudah memesan dari semalam kok. Tenang saja di sana, tidak boleh merokok, karena memang kawasan untuk keluarga dan banyak anak-anak," bujuk Yongki. "Serah kalau begitu, lagian sudah lama juga ya kita tidak jalan-jalan," jawab Miftah. Dengan mengendarai mobil masing-masing, Miftah mengikuti Yongki dari belakang. Bahkan saking terlalu khawatir, Miftah tidak berani menjalankan dengan kecepatan yang tinggi. "Miftah lama amat," keluh Yongki. "Mungkin dia cemas pada anak-anaknya," duga Indria. "Tapi jangan berlebihan begitu. Kapan sampainya, jika jalannya seperti kura-kura?" balas Yongki. Indria tersenyum geli, sebab memang Miftah menjadi sangat overprotective. "Kenapa kamu?" tanya Yongki heran. "Aku hanya membayangkan jika nanti Nala sudah besar. Jangan-jangan jika ada lelaki yang mendekatinya bisa ditendang," canda Indria. "Aici, kalau aku punya anak perempuan juga gitu, tak akan aku biarkan lelaki datang mengganggu," balas Yongki tegas. "Jangan lupa, kita juga punya anak cowok. Biarkan mereka untuk menghormati anak perempuan," sindir Indria. "Itu tugas kamu. Kalau aku tidak yakin bisa teladan. Bisa-bisa malah aku lupa diri dan mengajari Arjun cara menggoda cewek," canda Yongki. "Awas kamu, Mas," ancam Indria serius. "Aku hanya bercanda sayang. Mana mungkin aku mengajarkan pada anak-anak hal yang buruk," tawa Yongki menjelaskan. Setelah menempuh jarak hampir 1 jam mereka sampai pada tempat tujuan. Pertama kali melihat saja Indria dan Safira sudah senang. Seangin bersemilir terasa sejuk, pepohonan yang rindang di sepanjang sisi danau, dan juga tempat yang sangat bersih, membuat mereka menjadi nyaman. Apalagi memang tempat itu tidak diperbolehkan untuk merokok, sehingga tidak dikhawatirkan untuk anak-anak kecil. "Masalah, sangat suka tempat ini," ucap Indria senang. "Apalagi kalau sudah merasakan masakannya. Pasti lebih suka," jawab Yongki. "Kamu sudah pernah ke sini, Mas?" tanya Indria. "Ya, saat bertemu klien. Makanya siang ini, aku langsung mengajak kamu," jawab Yongki. "Ayo buruan masuk, aku sudah sangat penasaran." Biasanya selera Yongki tidak mengecewakan. Sela Miftah. Miftah menggandeng jemari Safira saat melewati jembatan, karena kedua anak kembarnya sudah ada yang menjaga masing-masing. Yongki dari belakang memperhatikan hal itu. Setiap kali pergi kemanapun Indria pasti kerepotan menggendong Arjun. "Sayang, apa sebaiknya besok nyari baby sister saja? Biar ada yang membantu merawat Arjun. Kalau aku lagi kerja kamu pasti capek," bisik Yongki. "Tidak usah, Mas. Aku bisa, lagian merawat anak aku tidak merasa lelah tetapi malah bahagia," tolak Indria secara lembut. "Aku tidak tega melihat kamu yang pagi sudah masak, mengurus Arjun, kemudian mengurus aku," ungkap Yongki terharu. "Itu adalah pahala bagiku, Mas,"
Sudah jangan banyak berpikir lagi. Jika memang nanti aku merasa berat, sudah pasti aku akan bilang padamu. Bujuk Indria. Yongki merasa salut. Indria adalah anak orang kaya, bahkan memiliki warisan melimpah. Tetapi sikapnya sederhana dan juga mandiri. Mas, kenapa masih bingung aja sih? Tegur Indria. Lihatlah Miftah. Dia malah menyewa 2 baby sister sekaligus. Nanti orang mengira aku tidak mampu. Ucap Yongki. Kan anak Miftah memang ada 2, lagian Safira masih terlalu muda untuk mengerti mengenai mengasuh bayi. Jangan lupa dia itu baru lulusan SMA setahun yang lalu, sedangkan aku sudah usia matang. Terang Indria sabar menjelaskan. Tapi Mifa dan Safira jadi punya lebih banyak waktu berduaan kalau ada yang menjaga anak mereka. Gumam Yongki. Jadi ini alasan yang sesungguhnya. Kamu mesum. Mas, tuduh Indria. Astagfirullah, mesum bagaimana? Berduaan memangnya harus melakukan hubungan badan. Kamu deh yang mesum. Maksud aku berduaan dalam arti sekedar ngopi berduaan, ngobrol santai, tanpa cemas anak nangis, karena sudah ada yang menjaga. Sergah Yongki. Indria melirik ke arah lain. Memang sangat memalukan, karena dalam pikirannya adalah hal-hal yang intim. Yongki, kita ke ruangan yang mana? Tanya Miftah dengan suara agak keras, bab sudah di depan. Paling ujung. Jawab Yongki. Ayo, Mas, kita susul mereka. Ajak Indria. Yongki merangkul bahu istrinya lembut, dengan senyuman yang menawan terus memandang Arjun dan istrinya. Panas tidak? Biasanya kalau setelah imunisasi panas. Tanya Yongki perhatian. Kali ini tidak menimbulkan panas. Jadi ini saatlah nanti malam Arjun tidak akan rewel. Jawab Indria yakin. Sesampainya di dalam ruangan restoran, mereka memesan makanan yang banyak. Apalagi untuk Safira dan Indria, memang tengah dalam fase nafsu makan naik drastis. Ketiga anak bayi itu masih tertidur nyenyak, makanya Miftah mempersilahkan kedua baby sister untuk ikut makan bersama sekalian. Yongki dan Miftah sudah selesai makan duluan. Mereka berdua duduk lesehan di sebelah jendela, sambil menatap pemandangan luar. Sungguh indah. Pintar sekali temanmu bisa memiliki ide seperti ini. Ujar Miftah. Ya, dia tadinya bekerja sebagai CEO di perusahaan besar. Tetapi karena lelah dengan kesibukan, dia memilih membuka usaha baru dan bersantai. Jawab Yongki. Siapa sih teman kamu? Tanya Miftah. Aku kasih tahu, kamu juga tidak akan tahu. Balas Yongki tertawa mengejek. Kamu, sudah tua begini, masih saja suka membuat orang lain kesal. Cetus Miftah. Usia kita belum ada 30 tahun. Tapi kenapa sudah merasa tua ya? Atau karena sudah memiliki anak? Ucap Yongki. Ya, apalagi aku yang sudah ada anak 2. Aku kadang setiap malam sering berpikir bagaimana mereka setelah besar. Astaga, aku yang masa muda sering melawan orang tua kini tahu bagaimana perasaan mereka. Jawab Miftah serius. Apalagi aku, tapi aku berharap bisa menjadi orang tua yang bijaksana. Timpal Yongki penuh harap. Anak kita hanya terpaut beberapa bulan saja. Mungkin mereka nanti malah bisa menjadi sekelas. Ujar Miftah berandai. Sudah jelas itu, semoga saja mereka bisa menjadi sahabat yang baik. Balas Yongki. Menurut kamu, jika kelak Arjun dan Nala saling jatuh cinta, apakah kamu mau punya besan aku? Tanya Miftah penasaran. Mereka masih bayi, jalan mereka masih panjang. Belum kamu sudah mengatakan perjodohan. Tawa Yongki sampai membuat Safira dan Indria juga ikutan tertawa. Ya, namanya takdir siapa yang tahu. Balas Miftah nyengir. Tapi jika memang takdir Arjun dan Nala bersama, aku juga bahagia. Kita berdua sudah tahu baik buruknya kita, sehingga kita bisa sama-sama menerima mereka seperti anak sendiri. Jawab Yongki. Selesai. Alhamdulillah, akhirnya audisi ternyata istriku cantik sudah selesai. Besok akan lanjut season 2 kisah Arjun, Nala dan Nesen, tetapi judul ini jangan bosan membaca kelanjutannya ya. Dijamin tidak kalah menarik dengan kisah orang tuanya.